Pada masa perkuliahannya, dia menjabat sebagai Ketua International Law Student Society pada tahun 2009 dan menempuh pendidikan pasca sarjana hukum di Australian National University tahun 2017. Sekian, maka waktu dan kesempatannya saya persilakan untuk Kak Vero. Terima kasih. Ya, terima kasih Rosi, mantap nih moderasinya. Sama ini apa namanya tadi yang bagian Bang Haris sudah seru banget. Hari ini sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin memberikan penghormatan, menyampaikan penghormatan saya kepada orang Gadigal dari bangsa Iora, di mana tempat saya berada saat ini. Saya mengakui dan menghormati leluhur mereka yang di lampau saat ini dan para tetua adat saat ini dan yang akan datang. Dan sebelum saya mulai berita duka, ada satu tahanan politik Papua yang namanya Christianus Yandum baru menghembuskan nafas terakhirnya tadi jam 1:49 waktu Papua di Merauke. Dia mulai sakit-sakitan. Dia ketika ditangkap itu disiksa ya, dia sedang menjalani proses tadinya makar hanya karena dia anggota KNPB, Komite Nasional Papua Barat. Dia sempat disiksa, kemudian mulai sakit-sakitan sejak disiksa itu, kena TB, dan yang paling bertanggung jawab atas kematian Christianus Yandum adalah Pak Kapolres Merauke Untung Sangaji. Kemudian jadi sekarang saya mulai bagian presentasi saya tentang HAM, dan karena sepertinya sudah cukup banyak ya ketika kita bicara soal Papua itu tentang HAM. Nah, jadi saya menggunakan kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk membicarakan HAM, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri. Karena ini banyak sekali tabu dan mitos-mitos terkait hak ini, jadi saya ingin membahas tentang hak ini lebih spesifik gitu. Sebagai pengacara HAM, saya tidak bisa menyebutkan satu jenis HAM pun yang tidak dilanggar di Papua. Semua jenis HAM tuh kalau disebut nih, ada daftarnya itu kita sebut satu-satu, nah itu semua dilanggar itu di Papua. Kenapa? Karena akarnya hak atas penentuan nasib sendiri dilanggar. Nama kita jangan tabu, kita diskusi santai ya terkait HAM jenis ini. Kita kalau misalnya mau mudah ya, maksudnya bukan mudah, kita kalau misalnya, jadi segala macam pelanggaran HAM yang tadi saya sebut itu, dilanggar, pelanggaran itu semua, itu sebetulnya hanya gejala. Hanya gejala karena hak fundamentalnya itu dilanggar, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri. Itu kenapa. Makanya kalau misalnya kita sebagai atau ya siapapun itulah ya, kalau bicara soal Papua itu spesifik soal gejala-gejalanya. Oh, ini hak atas kesehatan dilanggar, hak politiknya dilanggar, itu cuma gejala gitu. Tapi yang kalau betul-betul, maksud saya kalau beneran peduli akan kedamaian yang berkelanjutan di Papua, maka kita harus berani bicara normalisasi, bicara soal hak atas penentuan nasib sendiri, karena inilah akar konfliknya. Nah, jadi ke atas penentuan nasib sendiri itu, jadi di internasional hak atas penentuan nasib sendiri itu dikenal sebagai jus cogens. Jus cogens, saya coba akan sesimpel mungkin ya, jadi jangan kabur dulu. Saya berusaha ini sesederhana mungkin. Jadi jus cogens itu adalah norma hukum internasional tertinggi, paling tinggi, nggak bisa ditawar-tawar, itu karena saking fundamentalnya. Itu disebut jus cogens. Dan tidak semua norma adalah jus cogens, tapi hak atas menentukan nasib sendiri adalah jus cogens. Apalagi selain, jadi jus cogens ini misalnya hak-hak untuk tidak digenosida, hak atas menentukan nasib sendiri gitu. Jadi saking tingginya, jadi biasanya hak atas menentukan nasib sendiri ini kadang dalam konteks Papua terutama sering dibenturkan dengan prinsip hukum territorial integrity, yaitu integritas teritorial. Iya, integritas teritorial adalah
prinsip hukum internasional, tapi dia bukan jus cogens, dia levelnya di bawah hak atas menentukan nasib sendiri yang adalah jus cogens. Jadi sebetulnya kalau ketika NKRI berargumen kayak integritas teritorial, nggak level bos, itu bukan jus cogens gitu. Nah, kemudian selain jus cogens, hak atas menentukan nasib sendiri juga adalah termasuk erga omnes. Erga omnes adalah suatu posisi ya, ini di tataran hukum internasional, itu artinya seluruh orang di dunia ini, seluruh negara di dunia ini wajib membantu mewujudkan hak itu. Untuk nasib sendiri adalah erga omnes. Jadi makanya hak atas menentukan nasib sendiri itu dicantumkan di pembukaan deklarasi universal akan HAM gitu, deklarasi PBB, DUHAM. Dan ketika sesuatu norma ditempatkan di pembukaan, kayak misalnya juga pembukaan konstitusi kan adalah hak segala bangsa, itu berarti adalah ruh dari keseluruhan instrumen hukum itu. Jadi ruh dari instrumen deklarasi universal HAM PBB yang saya bilang itu, dan juga ruh dari konstitusi Indonesia adalah hak atas menentukan nasib sendiri. Jadi kenapa kita begitu tabu? Karena hak ini adalah saking fundamentalnya begitu. Jadi kita tidak seharusnya tabu membahas hak ini. Nah, ibaratnya kalau misalnya Indonesia, jadi sebenarnya Indonesia, saya akan masuk sebentar nanti ke situ, tapi kalau Indonesia tidak bisa menghormati hak ini, nggak usah jadi anggota PBB. Juga amandemen aja itu konstitusi, pembukaannya dihapus gitu. Karena itu adalah hak atas menentukan nasib sendiri. Nah, tapi faktanya memang Indonesia tuh tidak cuek juga ke hak ini, makanya menggunakan Otsus sebagai mengelabui lah, berkilah di internasional. Saya akan masuk ke irisan antara Otsus dan hak atas menentukan nasib sendiri di akhir pembicaraan saya ya. Nah, jadi sebentar nanti. Karena itu jadi panjang nanti bahas Otsus. Nah, kita lanjut. Jadi apa sih hak atas menentukan nasib sendiri itu? Jadi sebelum saya masuk ke situ, jadi segitu tidak tabunya ya dan segitu fundamentalnya ya HAM yang hak atas menentukan nasib sendiri ini. Dan makanya ketika tahun 2018 saya bersama klien saya perwakilan KNPB waktu itu ke Jenewa untuk sebetulnya untuk membuktikan bahwa KNPB yang dikit-dikit termasuk yang kawan Christianus Yandum yang baru meninggal ini anggota KNPB ya. Kenapa orang Papua sedikit-sedikit bicara soal atas penentuan nasib sendiri lantas langsung ditangkap, disiksa, dibunuh. Kenapa? Di Jenewa waktu itu di markas yang ibaratnya adalah level tertinggi di dunia tempat kita bicara HAM ya. Itu ketika itu KNPB bicara soal hak atas penentuan nasib sendiri. Bisa gitu. Dan tidak ada yang langsung menimbulkan kehebohan di Jenewa waktu itu, tidak ada sama sekali karena itu adalah HAM gitu. Itu bukan kayak sepak dan bukan hanya orang Papua KNPB yang ketika sesi itu bicara soal atas penentuan nasib sendiri, dari negara-negara lain perwakilan terutama yang tentang masyarakat adat bicara soal hak itu di level Jenewa dan itu biasa aja. Kata orang Jakarta itu B aja ya, jadi jangan lebay, jangan kayak tabu banget gitu. Nah, kemudian menentukan nasib sendiri itu, jadi ada dua, internal dan eksternal. Hak atas menentukan nasib sendiri yang internal itu misalnya hak atas mengembangkan budayanya sendiri, hak untuk bagaimana mereka orang mau dibangun, kemudian bagaimana mengelola tanahnya sendiri. Jadi lebih yang kayak internal bagaimana mengurus diri sendiri. Nah, dalam jadi misalnya yang soal ini saya akan menyinggung soal hak atas pembangunan di Papua ya. Jadi kayak Jokowi pendekatannya sangat pendekatan pembangunan.
itu setiap warga negara untuk dibangun. Nah, tapi khususnya masyarakat adat ya, ini ada di guideline apa sih? Pedoman UN tentang masyarakat adat. Ya, jadi khusus nih, ketika pembangunan terhadap masyarakat adat itu harus berdasarkan konsultasi masyarakat adat gitu. Jokowi ini ugal-ugalan membangunnya. Jadi yang mungkin itikadnya baik ya, jadinya malah melakukan pelanggaran HAM lagi gitu. Dengan melakukan pembangunan yang ugal-ugalan ini malah menimbulkan masalah baru. Nah, jadi secara internal ya, yang tadi sudah sempat disebut Bang Haris juga, yang perusahaan-perusahaan ekstraktif apa segala macam masuk tanpa konsultasi, tanpa ada tempat segala macam. Jadi kita bisa simpulkan jelas bahwa hak atas menentukan nasib sendiri yang internal orang Papua itu dilanggar. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu eksternal. Hak atas menentukan nasib sendiri eksternal itu status politik. Nah, inilah yang soal mau merdeka, referendum apa segala macam, itulah yang eksternal. Jadi dan tentu saja dalam hal ini juga dilanggar karena seperti yang kita tahu inilah juga akar konflik Papua ya, status politik ini adalah yang eksternal. Jadi hak atas menentukan nasib sendirinya orang Papua baik internal maupun eksternal dua-duanya dilanggar. Jadi hak atas fundamental yang paling HAM yang paling fundamental orang Papua itu dilanggar saat ini ya oleh Indonesia. Nah, sedikit, sebelum saya berlanjut ke yang berikutnya, saya mau menyinggung sedikit soal yang eksternal tadi ya, yang terkait status politik. Jadi saya bukan di Papua, saya bersedih ketika ada perang di Papua, tapi pada kenyataannya perang itu sudah ada sejak tahun 1960-an, jadi saya akan menyinggung sedikit soal ini. Jadi hak atas menentukan nasib sendiri itu saking punya tempat sacred ya, apa sih sacred tuh? Yang sangat dihormati lah, yang tingkat tertinggi di internasional. Jadi bahkan dalam pedoman deklarasi PBB tentang penentuan nasib sendiri itu ada klausulnya di mana kelompok masyarakat itu berhak untuk memperjuangkan hak atas self determination-nya, penentuan nasib any means necessary. Artinya dengan cara apapun. Nah, interpretasi dari klausul ini adalah perang pembebasan nasional itu diakui oleh internasional lewat klausul ini. Jadi dan itu khusus untuk kelompok masyarakat yang terokupasi ya, penjajahan, kolonialisme dan juga rasisme itu termasuk disebut di pedoman tersebut. Jadi dalam rangka kelompok masyarakat dalam rangka kelompok masyarakat tersebut melawan rezim yang mengokupasi penjajahan dan juga rasis tadi, itu berhak dengan cara apapun untuk melawan itu. Nah, jadi sebetulnya ini menyinggung sedikit ke hukum humaniter, karena hukum HAM dan hukum humaniter itu berbeda ya. Nah, jadi dalam hukum humaniter tuh bahkan sebetulnya yang seperti di Papua ini diakuin perang pembebasan nasional. Itu ada War of National Liberation, itu diakui gitu. Jadi ini bukan sekedar KKB. Itu Indonesia pakai KKB itu untuk menghindari, itu bukan sekedar untuk merendahkan TPN PBOPM, tapi itu adalah trik Indonesia untuk menghindari mengakui bahwa yang terjadi di Papua itu seharusnya hukum humaniter karena implikasinya selalu berurusan dengan konflik di Papua gitu loh. Kalau itu hanya yang kayak istilah KKB, kalau ini adalah urusan domestik, urusan kayak kriminal bersenjata, kayak ada geng-geng gitu, kayak berusaha mengecilkan konflik tersebut. Nah, jadi penggunaan terminologi itu sebetulnya untuk menghindari implikasi internasional ini gitu. Nah, jadi
Tapi memang ada prasyarat untuk suatu konflik bersenjata diakui sebagai perang pembebasan nasional. Itu ada 2 syaratnya. Satu, ketika ini nggak bagus. Satu, kalau kelompok bersenjata tersebut mengirimkan deklarasi ke ICRC Jenewa bahwa ini kami perang. Dan syarat kedua adalah jika negara yang kalau tadi kan pihak kelompok bersenjatanya. Ini yang kalau keduanya pihak kedua yaitu negara yang bersangkutan sudah meratifikasi protokol adalah yang protokol kedua ini bingung. Nah, Indonesia tidak ratifikasi, tidak tanda tangan maupun ratifikasi protokol ini. Menurut saya persis karena perkara Papua ini. Karena kalau misalnya Indonesia ratifikasi ini otomatis memberikan celah TPN PBOPM submit deklarasi ke Jenewa. Nah, jadi tuh perang pembebasan nasional yang diakui di dunia gitu. Nah, jadi itu poin saya tadi bicara sedikit soal perang pembebasan nasional ini adalah bahwa saking dihargainya fundamentalnya itu di internasional sampai karena biasanya hukum internasional itu kayak mengadvokasi mendorong perdamaian yang cara-cara damai ya. Tapi saking fundamentalnya kelompok orang berhak untuk melawan hal-hal kolonialisme segala macam ini sampai by any means necessary gitu. Nah, kemudian poin terakhir saya, kedua terakhir saya yaitu yang tadi saya sempat singgung terkait otsus ya. Nah, jadi otonomi khusus, otonomi itu sebetulnya adalah bentuk dari penentuan nasib sendiri. Kenapa? Saya tidak mau, saya tuh paling segan bicara soal otsus Papua ya, karena saya bukan orang Papua. Dan karena otsus itu adalah idealnya adalah bentuk penentuan nasib sendiri. Saya bukan orang Papua, saya tidak merasakan otsus tersebut. Jadi sebetulnya karena saya bukan orang Papua, apa yang saya bicarakan tentang otsus itu tidak relevan. Sama seperti orang-orang non Papua di luar sana yang bicara tentang otsus itu tidak relevan pendapat mereka. Yang hanya bernilai ketika bicara otsus adalah ketika orang Papua bicara itu. Saya ini sekarang mau bicara dari teorinya ya. Jadi teori. Nah, jadi otonomi itu idealnya ya orang Papua bisa menentukan nasibnya sendiri gitu, kayak mengatur dirinya sendiri. Ini kenapa yang tadi saya sempat singgung di awal, Indonesia tuh sebetulnya sadar bahwa Indonesia tidak bisa mencueki hak atas menentukan nasib sendiri metalnya. Makanya otsus itu adalah senjata utama Indonesia di level internasional, di forum-forum internasional bilang bahwa orang Papua tuh sudah berhasil sudah ada penentuan nasib sendiri bagi orang Papua melalui otsus. Gubernurnya orang Papua, pemimpinnya semua orang Papua kan, jadi kayak tokenism gitu. Jadi yang penting kayak dipasang aja nih. Jadi dipajang ini orang Papua udah mengatur dirinya sendiri. Padahal waktu itu kayak misalnya di mata Najwa ya, Lukas NMB, kemudian yang dari MRP, DPRP semua juga mengakui bahwa sebetulnya mereka semua Soekarta. Jadi itu hanya untuk sandiwara saja gitu. Nah, makanya bahayanya sudah otsus gagal, kemudian maksud saya yang banyak suaranya ya bahwa otsus itu dianggap gagal oleh orang Papua, digunakan oleh Indonesia sebagai untuk whitewash kalau istilah bahasa Inggrisnya. Tidak, saya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh terjemahan whitewash tuh, tapi intinya adalah bahwa menggunakan sesuatu barang ini untuk kayak seolah-olah itu bagus gitu, seolah-olah itu bagus untuk kayak mencuci dosa-dosa dengan kayak ini bagus gitu kan, yang tadi saya bilang tuh, orang Papua sudah memimpin dirinya sendiri segala macam gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita yang tadi ya saya bilang kayak idealnya, jadi kalau misalnya otonomi khusus sebagai bentuk Indonesia memberikan hak atas menentukan nasib sendiri orang Papua itu sudah gagal, itu berarti harus dicari cara lain.
apa gitu? Apakah sepertinya diminta oleh orang Papua referendum gitu? Jadi kan untuk menentukan toh mau tetap sama Indonesia atau ya berdiri sendiri gitu. Untuk itu kan adalah exercise itu kan adalah bentuk bagaimana bisa menunaikan hak tersebut gitu, menentukan nasib sendiri. Nah, karena sebetulnya gak usahlah kita bicara panjang lebar analisa, oh ini gagal, otsus yang bidang ini gagal. Dari semenjak konsepnya dibentuk aja yang ketika tahun 2001 itu, 2001 kan, itu secara konsep aja tuh Otsus Papua sudah cacat kalau dari segi penentuan nasib sendiri. Yang namanya itu mau menentukan nasib sendiri, kok dipaksakan, kok dicekokin Jakarta, ya kan yang waktu itu beberapa minggu meninggal. Padahal kita tahu Tes Eloy sangat menentang Otsus, dia maunya merdeka ketika itu, kemudian dia dibunuh, kemudian vakum kepemimpinan dan suasana angker, nah kemudian Jakarta datang cekokin Otsus. Secara konsep aja itu berarti udah salah. Itu berarti sudah bukan penentuan nasib sendiri gitu. Nah, apalagi yang ini lagi episode 2 yang sekarang nih. Sudah pemaksaan sendiri tanpa konsultasi. Itu apanya yang penentuan nasib sendiri gitu. Itu cuma kayak untuk pajangan aja, padahal itu berarti secara konsep aja udah salah. Ya, apalagi kalau kita bahas yang implementasinya segala macam, ya itu kayak gagal double lah. Jadi secara konsep itu sudah tidak masuk akal. Nah, kemudian juga apakah di suatu daerah yang menentukan nasibnya sendiri, yang otonomi, yang menentukan nasibnya sendiri, itu ada operasi militer, itu masuk akal nggak? Gitu. Bisa bilang bahwa Papua sedang menentukan nasibnya sendiri ketika sudah berkali-kali dengan orang Papua minta tentara ditarik, tapi yang ada malah mengirim tambahan pasukan gitu, pasukan tentara, itu artinya bisa ada otonomi nggak di situ? Itu kayak nggak masuk akal gitu. Itu dan juga mengungsi puluhan ribu orang saat ini mengungsi di atas tanahnya sendiri. Mengungsi itu artinya mereka tidak punya otonomi atas tanahnya. Jadi itu omong kosong, itu cuman betul-betul ini justru mendingan tidak ada status otsus sama sekali gitu, biar Indonesia nggak usah keluar-keluar di luar. Oh, orang Papua tuh sudah nih, udah sekalian nggak usah gitu. Itu cuma hanya dijadikan manipulasi, senjata untuk manipulasi internasional untuk sehingga kayak seolah-olah bisa lari dari tanggung jawabnya gitu. Nah, ini ke poin terakhir saya sedikit saja karena ini akan dibahas oleh kakak rasisme. Jadi rasisme dilanggarnya hak atas penentuan nasib sendiri Papua yang merupakan akar konflik itu berkaitan, bergandengan dengan rasisme. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang tuh rasis nggak habis-habis ya, persis karena apa ini semua berkaitan ya, kolonial Papua itu akarnya ya rasisme, dari jadi akarnya rasisme. Jadi kan dulu ketika PPR itu 1960-an ini kita bisa tahu dari dokumen kedubes US Amerika yang sudah dideklasifikasi ya, karena sudah lewat 50 tahun jadi sudah dideklasifikasi. Di saat itu muncul gitu, ternyata orang Indonesia bangsa Indonesia waktu itu mencurangi PPRA yang tadinya seharusnya satu orang satu suara, tapi jadinya hanya 1026 dari total sekitar 800.000 orang Papua saat itu, karena dianggap orang Papua terlalu terbelakang, terlalu zaman batu untuk bisa berpartisipasi dalam referendum. Itu kan rasis berarti, gitu kan, kayak menganggap remeh orang untuk berpartisipasi dalam referendum. Jadi dari sejak awal dari kolonialisme di Papua tuh berarti adalah rasisme yang mana sampai sekarang itu rasisme tuh masih bercokol kuat ya dalam baik secara struktural yaitu dari negara, bisa dilihat dari misalnya pengadilan lah, dari pengadilan Indonesia itu kan berarti yang paling real ya, hasil putusannya segala macam gitu, dan juga dari keseharian aja, dari rasisme sehari-hari yang dialami oleh orang Papua masih ada sampai sekarang gitu. Jadi itu adalah yang
kesimpulannya dilanggarnya hak atas kolonialisme di Papua dan juga hak atas menentukan nasib sendiri Papua dilanggar itu, ini semua adalah akar konfliknya itu bercokol dari rasisme gitu. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Oh, pertanyaannya. Wah, Kak Vero sangat luar biasa sekali. Jujur terkesan dengan poin-poin penting, apalagi tadi kakak bilang kalau sebenarnya tuh yang paling penting adalah jus cogens. Jujur saya bukan anak hukum, tapi pada saat dengar kakak bicara seperti itu, saya merasa kalau penentuan nasib sendiri itu memang itu adalah haknya kita sebagai orang asli Papua. Tapi ini selalu dianggap hal yang tabu dan bahkan jarang sekali dibicarakan oleh teman-teman atau lingkungannya kita. Mereka akan berbicara kalau kamu adalah Indonesia dan kamu sudah ada di Indonesia. Kalau misalnya kamu pindah dan menentukan nasib sendiri, pasti akan ada apa ya dampak-dampak negatif dan mungkin kamu akan pada akhirnya seperti negara tetangga yang kemarin lepaskan diri dari Indonesia pada 98. Ya kita sebut saja mereknya Timur Leste. Saya jujur tidak mengetahui apa maksudnya, cuman terkadang itu menjadi konflik yang apa ya, yang bisa dibilang cukup mendalam juga, dan itu setiap perkataan yang keluar juga terkadang membuat kita merasa sedih sih jujur. Dan juga tadi kakak juga berbicara soal ini ada otsus yang gagal dan ini adalah badai kedua. Karena sudah MRP-nya tidak dilibatkan, kemudian vote-vote dari pejabat-pejabat daerah seperti gubernur juga mungkin tidak ada pengesahan dan mereka langsung berbicara soal pemekaran langsung ya, seperti Papua Selatan atau Papua Tengah yang kemarin dibicarakan oleh pejabat-pejabat setempat. Dan langsung saja masuk pada tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang luar biasa bagus sekali. Apakah menurut Kak Vero PPRA 1969 yang diselenggarakan Indonesia di Papua dengan tidak mematuhi perjanjian New York Agreement, one man, one vote, one value itu bisa digugat secara hukum internasional? Itu pertanyaan dari Yosea Mirin. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Nanti setelah ini juga ada pertanyaan untuk terakhir. Terima kasih. Dan harus bisa gitu. Menurut saya dan UN ini memang turut andil ya dalam kesengsaraan orang Papua saat ini gitu. Kita terkadang terlalu kayak UN, kita kirim laporan ke UN, tolong ke Papua apa segala macam. Padahal mereka aktor gitu. Jadi karena ini memang harus ada itulah sebenarnya ya kayak cita-cita. Jadi kalau pengacara hukum internasional ya untuk menggugat barang ini memang bisa, dan itu ya kita jangan bocorin strategi lah di sini. Tapi itu memang sangat bisa begitu. Baik, dan juga ada pertanyaan berikutnya dari Mark Inggiri. Maksud saya oh ya, maaf, tapi maksud saya bisa itu dalam arti dalam mekanisme UN sendiri di dalam tubuh UN kan mekanisme itu tidak ada untuk apa namanya yang menggugat PPRA hasil PPRA dulu. Nah, tapi itulah gunanya ahli-ahli hukum internasional tuh harus mencari cara bagaimana gitu. Jadi untuk supaya lebih jelas saja gitu. Ya, tadi berikutnya apa pertanyaannya? Saya sedikit menanggapi, UN itu adalah United Nations, PBB, ya kan Kak? Iya. Jadi FYI, terkadang teman-teman atau yang sering kita perbincangkan tuh bahwa mereka adalah dalang dari pembicaraan akhir-akhir ini. Seperti misalnya penentuan yang harus segera dilakukan oleh masyarakat adat Papua agar dapat memposisikan diri sebagai pemilik tanah Papua. Sisi pembangunan peran masyarakat adat pun terabaikan, bahkan kepada MK 35 pun semakin hari semakin melemah untuk pembangunan SDA Papua.
Apa langkah hukum untuk menepis pasal makar ini agar masyarakat berpegang pada landasan hukum itu untuk memberikan advokasi diri saat berhadapan dengan aparat militer? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya keren. Menurut saya, pengalaman saya pribadi baik di pengadilan maupun dari monitor dokumentasi kasus Papua, itu nggak ada harapan bagi orang Papua untuk menempuh jalur-jalur Indonesia karena rasis, sistem hukumnya rasis terhadap orang Papua. Jadi menurut saya itu tidak ada gunanya. Ya sebagai kayak simbolik perlawanan biarlah, tapi untuk kayak menaruh harapan di situ jangan, karena saya bukan orang Papua aja sakit hati gitu. Nah, jadi menurut saya bagi orang Papua, kalau saya boleh saran itu adalah kembali ke apa bahasanya, kok saya ingatnya yang Islam Muslim, kembali ke fitrahnya itu apa ya? Jadi gini, Indonesia ini kan melakukan etnosida terhadap orang Papua. Etnosida itu adalah kalau genosida kan yang tadi menghabiskan nyawa sampai suatu etnis tertentu hilang kan. Nah, kalau etnosida itu adalah penghapusan budaya masyarakat tertentu. Dan menurut saya Indonesia itu melakukan etnosida terhadap orang Papua. Jadi yang misalnya dari perampasan lahan, perampasan tanah segala macam, kemudian membuat malu akan identitas diri, penghapusan identitas yang kayak misalnya pakai kotek apa segala macam itu bagian itu termasuk etnosida. Nah, jadi menurut saya daripada mengandalkan bagaimana menaruh harapan pada sistem hukum Indonesia yang rasis, itu lebih baik kayak misalnya gerakan yang dimulai misalnya kembali berkebun itu bagus ya. Jadi kan misalnya jadi salah satu alat kolonialisme Indonesia ini adalah membuat orang gantung pada padi, pada beras, makan nasi. Padahal orang Papua dari dulu kan tidak kenal makan nasi. Peradaban Papua itu adalah salah satu peradaban cultivating society. Itu masyarakat yang cultivating society tertua di dunia sudah puluhan ribu tahun. Nah, kemudian Indonesia datang merampas tanah, kemudian melakukan etnosida itu. Nah, jadi menurut saya kayak kembali yang berusaha dihapus oleh Indonesia ini itu menurut saya adalah perlawanan sejati gitu. Nah, jadi lebih baik dan juga itu kan akan keberlangsungan hidup ya sebagai suatu kelompok masyarakat adat. Jadi menurut saya lebih fokus ke situ daripada buang energi ke sistem hukum yang rasis. Baik, Kak Fira, terima kasih. Jadi seperti yang kita sudah tahu bahwa dari poin-poin penting yang Kakak kasih tahu juga bahwa etnosida ini secara langsung ya, ini bukan secara tidak langsung tapi secara langsung bisa dibilang bahwa dia tuh berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai yang sebenarnya selama ini kita sudah berpegang teguh, misalnya kita makan sagu dan itu tidak jadi masalah. Dan pada beberapa bulan yang lalu sempat viral juga ada 2 anak, dia makan sagu terus kayak ada captionnya yang tulis bahwa kasihan sekali anak Papua ini makan sagu terus mohon donasinya di kitabisa.com. Padahal itu adalah makanan pokok orang Papua dan itu tidak menjadi masalah begitu. Baik, terima kasih Kak Vero untuk jawabannya yang sangat luar biasa dan materinya yang telah dipaparkan juga sangat baik sekali. Setelah ini kita langsung masuk ke penyerahan sertifikat dari panitia. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Haris Hasar yang masih ada di Zoom meeting. Tadi pada saat mau dilakukan screenshot untuk sertifikat, itu juga ada terjadi kesalahan. Maksudnya ada sedikit belang-belangnya, jadi setelah itu mungkin kita bisa untuk penyerahan sertifikat lagi. Terima kasih Kak Vero. Ini kita langsung masuk ke penyerahan sertifikat. Oh, jadi saya harus senyum ya. Nanti di hitungan ketiga Kakak bisa senyum untuk dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. 1. Sorry. 1, 2, 3.
Baik. Terima kasih Kak untuk waktu dan kesempatannya dan materi yang telah dibawakan seputar HAM. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Kak. Kemudian untuk Bapak Hari Sasar, maaf sekali Pak. Kami mohon maaf, karena tadi ada sedikit kesalahan pada saat mau screenshot untuk sertifikatnya. Sepertinya tidak ada.